Oke. Shalom semuanya. Terima kasih banyak untuk waktunya, untuk kesempatannya, untuk kita mau berbincang-bincang. Ini adalah hal yang sangat penting yang mau saya sampaikan berkaitan dengan anomali yang terjadi di gereja kita. Jadi kalian sudah pasti tahu beberapa waktu yang lalu ada anomali di gereja kita, tapi sebenarnya anomali ini bukan yang pertama. Jadi ini anomali ini selalu terjadi apabila kita mulai membentuk kepengurusan. Jadi jauh-jauh hari juga dulunya pernah juga kejadian seperti itu. Jadi setiap namanya terbentuk kepengurusan itu selalu terjadi namanya anomali. Itu jauh-jauh hari, bahkan ketika masih belum di sini, masih waktu itu di Kemang terjadi lagi. Nah begitu juga ketika yang berikutnya juga terjadi lagi, ketika kita bangun lagi kepengurusan yang baru, terjadi lagi anomali di gereja kita. Dan yang baru-baru ini juga terjadi lagi anomali di gereja kita. Di mana yang terakhir itu sebenarnya kita ada bentuk kepengurusan itu di bulan 10 2023. Tapi baru saja terbentuk di 2010 di bulan 10 itu kalau tidak salah 1 bulan kemudian sudah ada anomalinya. Tiba-tiba sudah ada pengurus yang mengundurkan diri. Gitu. Begitu seterusnya. Makanya saya bertanya, akhirnya saya bertanya, saya bawa dalam doa, begitu. Dan ini apa sih penyebabnya? Gitu. Makanya hari ini tema rapat kita itu adalah merombak dan merestrukturisasi GBI Tahtada. Seorang ya, merombak dan merestrukturisasi GBI Tahtada. Mengapa saya menggunakan kata merombak? Karena yang pertama, merombak ini untuk apa? Untuk kita bangun kembali menjadi gereja yang jauh lebih luas, jauh lebih besar, jauh lebih tinggi, jauh lebih megah, jauh lebih kokoh dan berdampak sangat luas, sehingga menjadi terang bagi bangsa-bangsa supaya keselamatan yang daripada Tuhan sampai ke ujung bumi. Puji Tuhan, tadi malam Yohana bertanya, visi-misinya berarti dirubah dong Pak. Oh enggak, saya bilang, karena ini adalah bangunannya. Sama seperti kalau kita mau merombak rumahnya tujuannya tidak berubah, yaitu sebagai apa? Tempat tinggal. Tetapi bangunannya kita rombak. Nah karena kita rombak, itu harus dirombak dari apa? Tidak bisa ditambal sulam, tidak bisa direnovasi, tetapi harus dirombak. Nah oleh karena itu saya mau sampaikan kepada rekan-rekan bahwa kepengurusan yang ada di GBI Tahtada yang baru saja dimulai waktu di bulan 10 2023 di tanggal sekarang tanggal berapa ya? Di tanggal 25 Februari 2024 saya nyatakan dibubarkan. Kita bubarkan. Nah, kenapa? Kembali lagi, karena kita mau merombak, kita mau membangun yang lebih besar, yang lebih luas, yang lebih tinggi, yang lebih megah, yang lebih kokoh, dan visinya tetap supaya menjadi terang bagi bangsa-bangsa, supaya keselamatan yang daripada Tuhan sampai ke ujung bumi. Ini adalah visi dari gereja kita GBI Tahtada, yaitu Yesaya 49 ayat 6. Jadi sekali lagi, kepengurusan yang ada karena demi kita mau bangun kembali, kepengurusan yang ada per tanggal 25 Februari 2024 saya bubarkan. Sah. Nah, karena kita sudah membubarkan, kita kan mau bangun
Karena kita mau bangun kembali yang lebih besar, lebih luas, lebih kokoh, lebih tinggi, lebih megah, dan berdampak sangat luas. Makanya mulai hari ini kita kepengurusannya artinya kita akan melayani seperti biasanya. Tapi tidak ada lagi namanya koordinator buat sementara. Jadi tetap melayani. Untuk multimedia setiap hari Minggu tetap nanti Bang Marti dan juga nanti Putra untuk ininya. Jadi setiap hari Minggu. Jadi untuk yang menjadwal masih tetap Ibu Gembala. Jadi tidak ada ininya perubahan. Nah, kapan kita mulai nantinya? Kita mulai bangunnya itu nanti kita akan ada nanti pelatihan tentang kepemimpinan dan juga tentang berorganisasi. Jadi nanti kita akan undang dari pihak luar untuk mengisi ini melalui via Zoom. Jadi kita melalui via Zoom, kita mulai ada nanti itu adalah pelatihan untuk bagaimana berorganisasi dan bagaimana menjadi seorang pemimpin seperti itu. Kenapa? Karena dari kejadian ini kita tahu sekali ini terjadi anomali ini karena apa? Dan saya lihat betul semua kita boleh dibilang ada peran sertanya, artinya ada namanya kekurangan kita. Kan tidak mungkin kita tidak punya kekurangan. Itu tidak mungkin. Semua kita punya kekurangan. Nah, tapi yang menurut saya kekurangan ini bukan dosa ya. Yang saya mau beritahu ini kekurangan yang saya sebut ini bukan dosa. Jadi dosa berarti kekurangan, tapi kekurangan belum tentu dosa. Salah belum tentu dosa, tetapi dosa sudah pasti salah. Contohnya cat ini kalau saya umpetin ke atas plafon, udah salah. Nah, tapi kan ada dosa lah, saya buat di atas plafon, tapi salah. Nah, begitulah hari-hari ini, bukan hari-hari ini, sebenarnya sudah berminggu-minggu ini sudah Tuhan sikapkan ke saya. Di mana yang pertama itu kesalahan itu adalah terletak kepada pemimpinnya. Jadi kesalahan itu terletak kepada pemimpinnya. Siapa pemimpinnya yang Tuhan percayakan di hidup Tata Daud? Yaitu saya. Kenapa saya katakan? Karena ini sebenarnya dipengaruhi oleh pengajaran-pengajaran ketika masa kuliah dulu di sekolah teologi, di mana bahwa seorang gembala harus memiliki karunia gembala. Nah, tanpa saya sadari itu memori itu sudah masuk ke alam bawah sadar saya, sangat dalam, sehingga saya ketika Tuhan percayakan menjadi gembala, saya berlaku seolah-olah sebagai seorang yang memiliki karunia gembala. Begitu. Makanya jujur saya mau beritahukan di hadapan kalian, setiap mau malam minggu itu saya susah tidur. Kenapa? Karena saya merasa nanti hari Minggu saya nggak menjadi diri saya, gitu. Karena apa? Karena karunia saya bukanlah karunia gembala, tapi kan di pelajaran di kampus itu kan sudah mengajarkan begitu. Kalau orang mau jadi gembala, dia harus memiliki karunia gembala. Nah, jadi selama ini kenapa terjadi anomali ini? Dari perenungan kami, dari perenungan saya pribadi, ini terjadi dari pemimpinnya, di mana saya tidak menghidupi panggilan saya. Nah, panggilan saya itu apa? Ketika waktu dari Peter Wagner Institute melakukan riset, melakukan penelitian di Petamburan, saya lulusan dari Petamburan, waktu itu sebelum dibagikan angket sudah ditanya, siapa di sini di antara mahasiswa yang mengetahui karunia ini? Salah satu yang angkat tangan itu saya. Saya bilang karunia saya adalah karunia Nabi. Saya bilang. Nah, waktu ditanya dari mana kamu tahu? Saya bilang saya awalnya tidak tahu, tapi waktu itu saya tahu ketika saya sedang ada di tumpukan jerat serpihan kayu yang lagi diserut di depan abang saya lagi berdoa. Saya bilang, Tuhan, di dalam tubuh Kristus ini aku berfungsi sebagai apa? Aku sebagai apa di dalam tubuh Kristus ini? Dan tiba-tiba di situ saya dengar suara Tuhan bahwa saya memiliki karunia Nabi. Nah, waktu saya jelaskan seperti itu,
akhirnya angket dibagi. Jadi angket itu dibagi, jadi kayak mengisi dari pagi sampai siang untuk mengisi angket itu, dan akhirnya beberapa minggu kemudian keluarlah hasil pengisian itu tadi, dibagikan kepada mahasiswa-mahasiswa. Dan ternyata ditemukanlah bahwa ternyata memang karunia saya adalah karunia Nabi. Gitu loh, karunia Nabi. Nah, walaupun saya sudah tahu seperti itu, rupanya alam bawah sadar saya masih belum berubah. Mindset saya belum berubah bahwa seorang gembala itu harus memiliki karunia gembala. Padahal di dalam Efesus pasal 4 ayat 11, kalau sudah memiliki salah satu dari 5 karunia atau 5 jawatan, yaitu rasul, nabi, penginjil, gembala, pengajar, maka orang-orang inilah ayat berikutnya yang Tuhan percayakan untuk memperlengkapi tubuh Kristus. Itu bunyi ayatnya, memperlengkapi tubuh Kristus. Nah, jadi jelas-jelas kalau sudah ada 5 ini, berarti dia adalah orang yang memperlengkapi tubuh Kristus. Nah, jadi hari ini saya mau sampaikan kepada rekan-rekan, saya mohon maaf karena selama belasan tahun ini tanpa saya menyadarinya, alam bawah sadar saya masih dipengaruhi bahwa kalau seorang gembala harus memiliki karunia gembala. Dan itu saya lakukan, makanya saya tidak nyaman. Kenapa saya tidak nyaman? Karena saya tidak menjadi seperti yang Tuhan panggil. Jadi mulai hari ini saya mohon maaf, dan untuk seterusnya fondasi gereja kita adalah digembalakan oleh seorang gembala yang memiliki karunia Nabi. Berikan tepuk tangan buat Tuhan. Jadi seorang gembala yang memiliki karunia Nabi. Nah, artinya apa? Artinya adalah saya nanti berdasarkan Kisah Para Rasul pasal 6 ayat 4, bahwa saya nanti hanya memusatkan pikiran dalam hal doa dan pelayanan firman. Ingat, itu kata Alkitab ya. Jadi yang saya sebut ini itu benar-benar tertulis dalam Alkitab. Jadi saya nanti fokusnya saya itu nanti itu adalah di dalam fokus dalam doa dan pelayanan firman. Pemberitaan, kalau di situ pelayanan firman disebut. Pelayanan firman. Itu tugas saya. Nanti tugas saya seperti itu. Nanti untuk yang lain itu nanti akan dilayani oleh ibu gembala dan orang-orang yang akan menjadi pengurus yang baru. Nah, kenapa? Karena saya lihat ibu gembala ini dia lebih bisa istilahnya mengayomi. Nah, dia lebih bisa mengayomi. Kalau saya memang karena memang panggilan saya karunia Nabi, saya ngomongnya itu poin. Jadi nanti itu hal-hal yang tampak, hal-hal yang teknis. Nanti seperti Ricardo ada WA kemarin, pada Ricardo. Ya, ada Ricardo kemarin, kenapa nggak saya jawab? Karena ini hal-hal teknis itu berhubungan dengan ibu gembala dan juga nanti untuk kepada pengurus yang baru. Jadi tidak lagi dikabarin ke saya. Nah, nanti saya nanti apa? Ketika kalian ada hal penting untuk didiskusikan, untuk mau didoakan, itu nanti baru ke saya. Apakah itu Alkitabiah sekali? Ingat sistem mikro. Jadi kalau yang ada pemimpin 1000, ada pemimpin 100, ada pemimpin 50, dan ada pemimpin 10. Nah, jadi itu masing-masing punya tingkatannya. Jadi nanti kalau yang berat-berat baru nanti sama Pak Gon. Jadi kalau lagi ada diskusi, nanti diskusi dengan ibu gembala, nanti akhir dari diskusi tersebut nanti mungkin saya ngomong, tetapi ngomongnya saya itu hanya untuk mendoakan dan memberkati, melepaskan berkat. Jadi saya melepaskan berkat. Boleh cerita ke saya, tapi kalau sudah urgent banget gitu. Jadi seperti itu ya. Karena kembali lagi, nah apa tujuannya? Karena rupanya di sini saya catat di sini, ya. Karena yang ketiga itu ternyata Tuhan singkatkan kemarin saya diskusi sama ibu gembala, sama
opung. Karena ternyata Tuhan taruh sama kami tiba-tiba dalam doa ini bahwa GBI Tahta Daud itu Tuhan taruh di hati kami itu adalah anak ketiga kami. Jadi anak ketiga kami. Jadi anak pertama kami adalah Asani Syarimo, anak kedua adalah Abraham Israelino, dan anak ketiga kami itu adalah GBI Tahta Daud. Loh, kenapa ada keluar seperti itu? Tiba-tiba Roh Kudus itu tegur saya, di mana selama ini kamu hanya mau coba jadi gembala. Kamu enggak, kamu juga harus bisa menjadi ayah. Harus bisa menjadi ayah. Di sini saya tulis ayatnya, di mana Ibrani 12 ayat 7 sampai 10. Di mana seorang ayah menghajar anaknya. Memang kalau seorang gembala enggak, memang dia hanya menuntun, membimbing begitu. Tapi seorang ayah di dalam Ibrani 12 ayat 7 sampai 10 itu menghajar anaknya supaya bukan anak-anak gampang gitu. Nah, jadi nanti anak ketiga ini artinya lagi adalah sama seperti Nesia sama Abraham. Kami tuh bagi tugas, kami tektokan. Jadi ibu gembala selama ini itu dia ada menangani hal-hal teknis. Nah, saya yang ini apa? Hal-hal yang prinsip. Nah, jadi hal-hal yang prinsip. Makanya boleh Asani Syarimo, Abraham, mereka hampir 11 tahun kayak menikah baru punya anak, tapi kalian lihat etika mereka. Itu kenapa? Karena kami main berdua. Ibu gembala hal teknis, saya hal prinsip. Nah, begitu juga nanti di GBI Tahta Daud. Hal-hal teknis nanti berhubungan dengan ibu gembala, tetapi hal prinsip nanti berhubungan dengan saya. Dan ini kapan udah Tuhan singkapkan? Ini sebenarnya sebelum terjadi anomali minggu lalu. Jadi di dalam satu di rumah saya nangis seperti anak-anak. Tiba-tiba saya dilawat oleh Tuhan yang luar biasa. Saya nangis seperti anak-anak. Jadi ketika saya nangis karena apa? Karena Tuhan ngomong. Saya percaya Tuhan bisa ngomong sama kita. Saya nggak tahu teologi yang lain. Karena bagi saya Tuhanku, Tuhan Maha Kuasa, tak terbatas kuasanya. Masa ngomong aja tidak bisa? Itu bukan Tuhan kalau dia tak bisa ngomong. Kan begitu kan? Nah, jadi saya seperti itu. Nah, kenapa? Dalam penyembahan saya itu Tuhan bilang begini sama saya dengan gayanya saya. Saya sudah cerita sama Yohana, Tuhan itu berbicara sesuai dengan karakter kita. Soalnya Tuhan berbicara itu sesuai dengan karakter kita. Kalau kita kolerik, pasti Tuhan ngomong dengan cara kolerik. Kalau kita flegmatis, pasti Tuhan ngomong pada kita dengan cara yang flegmatis. Kalau orang sanguin karena memang susah sakit hati, Tuhan juga akan ngomong seperti orang sanguin. Makanya Tuhan ngomong sama Petrus, ini hanya iblis. Karena Tuhan tahu Petrus nggak akan sakit hati. Karena itulah orang sanguin. Gitu. Jadi Tuhan itu berbicara sesuai dengan karakter kita. Jadi ketika saya lagi bengong, lagi lihat begitu, ketika saya ini tiba-tiba Tuhan ngomong begini, Tommy, kalau saya berkati kamu, waktu kamu belum all out, waktu kamu penuh dengan penuh jadwalmu, banyak pelayananmu, banyak undanganmu, banyak kegiatanmu, tanpa kamu sadari, kan pasti berpikir ini adalah hasil dari kerasmu. Ini adalah upah karena kamu tekun melayani. Tapi saya mau beritahukan, hari ini kamu tidak berbuat apa-apa. Kamu tidak berbuat apa-apa, tapi aku akan berkati kamu. Aku akan berkati kamu. Aku yang berperan gantikan kamu, kau diam aja. Ketika Tuhan ngomong itulah saya nangis di anak-anak. Ketika saya nangis di anak-anak, satu orang karena sedih di kamar, karena saya nangis, seperti begitu. Dan puji Tuhan, Tuhan juga berikan kepada saya, yaitu ternyata Tuhan berperan gantikan kita untuk GBI Tahta Daud juga. Jadi saya kira dulu hanya hal keuangan toh, tapi ternyata juga untuk gereja kita. Jadi siap-siap gereja kita mau Tuhan bangun. Kenapa saat ini masih belum bisa dibangun? Karena pimpinannya salah dalam mempersepsikan panggilannya. Gembala seolah-olah memiliki karunia gembala. Saya tidak memiliki karunia gembala. Ya, untuk polanya kalau kalian dapat nanti
pola saya nanti itu seperti Stephen Tong, pendeta Stephen Tong. Nanti begitu polanya. Nah, baru sama ini Pak Huta Barat, saya bayar cekulan kan? Pak Ridwan Huta Barat. Pola-polanya akan seperti itu. Gitu. Jadi kurang lebih seperti itu rekan-rekan. Nah, dan juga Tuhan singkapkan ke saya bahwa GBI Tahta Daud ini betul orang-orang yang tertolak, orang-orang yang dikejar hutang-hutang, yang bergabung dengan Daud, kan itu awalnya yang dibuat aduan. Tapi mereka ini itu menjadi apa? Kalau kita baca akhir kisah hidup mereka menjadi pahlawan Daud yang mendampingi Daud. Doa saya kalian juga menjadi pahlawan Tuhan di gereja Tuhan GBI Tahta Daud. Jadi kurang lebih seperti itu saja saya sampaikan kepada rekan-rekan. Mulai tanggal 25 Februari 2024 kita merombak dan merestrukturisasi GBI Tahta Daud untuk menjadi jauh lebih besar, jauh lebih tinggi, jauh lebih luas, jauh lebih megah, dan jauh lebih berdampak, supaya kita menjadi terang bagi bangsa-bangsa, supaya keselamatan daripada Tuhan sampai ke ujung dunia. Berikan tepuk tangan buat Tuhan. Setelah itu, monggo, mungkin ada yang mau diskusi, silahkan. Saya matikan dulu rekaman. Kenapa saya rekam? Karena ini adalah profetik. Ini adalah profetik yang saya sampaikan, ini adalah profetik. Makanya saya rekam. Karena tidak mungkin saya bisa mengingatnya. Gitu. Jadi mulai minggu depan, mulai tanggal 25 Februari, kalian menjadi prajurit Kristus. Menjadi prajurit. Makanya untuk judul khotbah minggu depan itu adalah Akademi Prajurit Kristus. Yes. Mulai minggu depan. Baik, itu saja. Terima kasih. Kita mungkin ada yang mau bertanya, mungkin ada yang mau menyampaikan pendapat, pandangan, monggo silahkan. Saya pakai ini dulu karena ini profetik ya. Terima kasih, Tuhan Yesus berkati.